everyone, welcome back to my YouTube channel. Oke, guys, jadi di video kali ini aku pengen sharing the basic things. Jadi mengenai WHV. Karena dari kemarin itu aku terus ngebahas tentang WHV-nya, tapi yang basicnya itu nggak aku bahas. Karena ada beberapa temen yang memang tanya juga, apa sih persyaratannya kayak gitu kan, untuk mengikuti program pemerintah ini. Nah, di sini aku bakalan sebutin ada 9 persyaratan yang memang teman-teman harus sediakan sebelum teman-teman apply si SDUHP ini kayak gitu. Jadi aku langsung aja bakalan sebutin, ini dia persyaratannya kayak gitu. Nah, dari 9 persyaratan ini aku bakalan bacain aja, tapi ini adalah versiku kayak gitu. Ketika aku apply, ini dia persyaratannya. Teman-teman bisa update informasinya sebenarnya di imigrasi ya. Jadi imigrasi itu udah sangat lengkap banget, informatif banget mengenai program ini. Teman-teman bisa kepoin langsung aja. Makanya kan dari kemarin aku nggak pernah nggak pernah bikin video tentang si persyaratan WHV ini kayak gitu. Tapi karena ada beberapa teman juga yang mungkin membutuhkan dari aku sebagai teman dekat kayak gitu, jadi aku juga ingin sharing kayak gitu. Nah, jadi syarat atau berkas yang harus disediakan, yang pertama adalah foto diri teman-teman terbaru teman-teman dan latar belakangnya itu putih. Fotonya itu harus proper dan teman-teman juga harus menyediakan dalam berbagai format kayak gitu, karena memang nanti akan ada spesifikasi khusus di mana ketika misalkan teman-teman apply untuk SDWHV-nya akan berbeda dengan apply visanya kayak gitu. Terus lagi yang kedua, KTP yang masih berlaku tentunya sebagai identitas diri bahwa teman-teman adalah warga negara Indonesia. Terus lagi paspor, di mana masa berlakunya itu yaitu minimal 18 bulan. Nah, bagi teman-teman yang memang punya paspor nih ya, sebentar lagi expire, lebih baik diperpanjang sesegera mungkin. Karena tidak bisa mendadak tentunya, jadi teman-teman harus persiapkan. Kecuali teman-teman yang masih punya paspor berlakunya masih lama, more than 18 bulan. Nah, untuk yang keempat yaitu sertifikat IELTS. Nah, sertifikat IELTS ini juga ada spesifikasi khususnya. Aku bakalan spill aja langsung, gak bakalan explain. Teman-teman bisa baca langsung. Ini dia dari imigrasi informasinya kayak gitu. Teman-teman mungkin bisa lebih memahami informasinya kayak gitu. Terus lagi SKCK minimal tingkat Polda teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman ya, tips dari aku, kalau misalkan teman-teman tidak tinggal di daerahnya sendiri, let's say tinggal di ibu kota, lebih baik teman-teman langsung aja ke Mabes kayak gitu, karena lebih mudah kayak gitu ke Mabes. Dan juga kalau misalkan kita KTP-nya Jawa Barat, sama seperti aku, misalkan aku KTP-nya Jawa Barat, otomatis aku harus ke Jawa Barat, dimana aku orang Sukabumi, Poldanya itu ada di Bandung. Nah, aku harus ke Bandung, belot banget karena KTP aku kan Jawa Barat. Nah, kalau misalkan teman-teman stay-nya di Jakarta dan teman-teman orang Jawa Barat, lebih baik menurut aku ke Mabes aja langsung, karena aku juga waktu itu ke Mabes dan cukup mudah juga. Hanya saja teman-teman mungkin antriannya ya, karena sangat panjang kayak gitu. Oke, yang selanjutnya itu ijazah. Nah, ijazah ini teman-teman jadi minimal teman-teman itu D3, atau kalau misalkan teman-teman ya masih kuliah, terus teman-teman belum menyelesaikan D3-nya tapi ingin banget mengikuti program ini, teman-teman bisa menggunakan transkrip nilai semester 2 minimalnya. Terus lagi kalau misalkan teman-teman lulusan luar negeri, jangan lupa teman-teman harus translate. Jadi harus disetarakan kayak gitu ijazahnya. Kalau misalkan memang di luar negerinya tidak setara dengan ijazah yang ada di Indonesia kayak gitu.
Terus lagi bank reference, kalau misalkan ini nih bank reference itu tergantung ya. Jadi kalau misalkan di website imigrasinya itu memang 5.000 Australian dollar. Kalau misalkan rupiahnya berapa, teman-teman aku udah explain ini panjang banget di video sebelumnya. Jadi teman-teman bisa cek lagi karena currency-nya setiap hari itu berbeda, jadi tergantung ya. Pokoknya intinya 5.000 dolar aja kayak gitu. Terus lagi yang selanjutnya yaitu surat keabsahan kepemilikan dokumen. Nah, ini tuh surat keabsahan kepemilikan dokumen ini biasanya sudah disediakan formatnya dari imigrasi. Jadi kalau misalkan teman-teman ya yang mau mengikuti program ini, biasanya teman-teman udah masuk grup Telegram di mana informasinya sudah sangat lengkap, dokumen apapun di sana udah ada lengkap, formatnya juga sudah ada. Jadi teman-teman tinggal tinggal ikutin aja sebenarnya. Sangat mudah teman-teman, karena kalau misalnya teman-teman mau baca, mau nyari tahu sendiri, itu tuh udah full, udah ada informasinya di Telegram, sangat detail, sangat lengkap. Aku juga berterima kasih banget sama orang-orang yang bahkan bikin guidesnya kayak gitu, ada buku panduan kayak gitu, bener-bener niat banget. Ada temen aku di batch waktu itu di batch 2 kalau nggak salah ya, waktu itu udah ada di grupnya, jadi teman-teman bisa baca di sana kayak gitu. Dan teman-teman di sana sangat lengkap, jangan miss kayak gitu, jangan sampai tanya-tanya berulang karena di sana sudah sangat lengkap kayak gitu. Nah, itu dia teman-teman persyaratannya, sebenarnya mudah banget kayak gitu. Mungkin kalau misalkan untuk explanation yang lain kayak gimana tes IELTS-nya dan lain-lain, aku udah bikinkan videonya khusus kayak gitu, jadi teman-teman bisa langsung tonton video aku yang sebelum-sebelumnya kayak gitu. Nah, itu dia video aku kali ini. Terima kasih banyak yang udah request video ini, jadi aku ada konten. See you on next video. Kalau misalkan ada yang mau spill tentang ceritaku tentang WHP, silahkan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih banyak, bye bye.